Halo guys, warga desa Sukawedi, selamat datang di podcast Do You See What I See. Kali ini saya akan berkunjung ke rumahnya Timot Anantia via video call. Kita tunggu teleponnya diangkat. Halo. Hai, Mister. Kembali lagi di podcast Do You See What I See. Kali ini kita Wah, bertamu nih, bertamu ke rumahnya Mbak Timot Anantia, seorang kontributor senior yang ceritanya pasti senior banget. yang nggak tahu ya, hampir semua penduduk desa Sukawedi pasti udah dengerin ceritanya dari cerita awalnya ya, episode 22 yang judulnya KKN Louis Goong. KKN Louis Goong yang menggemparkan Yang media. yang menjadi viral karena kemunculan si Mr. P itu. Iya, Mr. P. Konotasi yang bikin orang-orang ke distract. Ya, Mr. P adalah pocong, saudara-saudara. gara-gara si kacang itu ya, Mr. P. Mr. P jadi inget ceritanya. Iklan ini, Mister. Iklan. Iya, apa kabar nih Mbak Timot? Baik, Mister, gimana puasanya, lancar nggak? Alhamdulillah, ya karena buka beduk jadi kuat sampai sore ya. Buka beduk. Benar. Jadi apa kegiatannya nih sekarang Mbak Timot selama WFH? Ini aku lagi baru selesai bikin naskah. Pas banget Mister nelfon, aku udah baru selesai rekaman, segala macam udah beres. Terus ya udah kegiatannya gitu aja. Rekaman, bikin filler, pokoknya semuanya terkait radio. Kalau biasanya kan ke studio kan, kayak langsung aja siaran. Kalau ini sekarang aku mesti ngumpulin materi, reporter tuh tadi udah ngabarin tentang apa aja, terus aku dik lagi dalam lagi gitu deh. Pokoknya ya adalah urusan kerjaan. Udah seru. Jadi emang apa ya, si netizen itu emang udah tahu ya kerjaannya Mbak Timot even dari episode 1 ya. Episode pertama ya di episode Louis 1 KKN Louis Goong. Ini Mbak Timot pasti penyiar nih ya, suaranya ajaib. Iya. Netizen tuh emang gak bisa diprediksi, tau gak? Otak-otaknya tuh udah kayak cenang, mereka tuh udah tahu gitu. Bahkan ada beberapa Mister yang si netizen ini bilang kayak gini, ini kayaknya bau-baunya Mbak Timot nih bakal ketemu hantu lagi nih. Bener, tau gak? Gak lama misalnya situ gue jadi cerita lagi nih di Do You See What I See. Itu kayak semacam disumpahin supaya cerita Asli. lagi. Iya, makanya jadi kayak mereka seneng dengar suara aku, tapi kan mereka nggak tahu ya kalau itu tuh aku ketemu hantu. Hello, berarti mereka mendoakan aku tuh ketemu hantu. Aduh, mengerikan banget. By the way, emang sebelum cerita di Do You See What I See itu emang suka cerita juga nggak sih? Sebenarnya aku sangat bersyukur adanya Do You See What I See ini, karena sebelumnya aku tuh kalau saya punya cerita horor tuh selalu aku simpan sendiri, karena aku bukan tipikal orang yang bisa ngeliat hantu kapanpun kan. Aku paling dalam kondisi kayak lagi stres atau lagi sakit, kayak kemarin yang aku baru ceritain ke Mister yang masalah kaos kaki itu kan. Aku lagi 35 derajat kan, aku udah kayak reptil Mister, 35 derajat, dingin banget. Itu jadi pertanyaan juga, kok sakit meriang tapi 35 derajat, bukannya itu normal atau dingin ya gitu kan. Orang-orang itu dingin sih. Dingin kan, meriang kan, maksudnya meriang kedinginan. Tapi aku keringetan kan? Meriang kedinginan bukan badannya panas. Dan aku keringetan. Iya, enggak gitu. Dan pokoknya semenjak ada Do You See What I See ini, aku seneng banget sih. Jadi aku punya apa ya, kayak punya wadah gitu untuk ngelampiasin apa yang aku rasain tentang cerita horor ya. Karena selama ini kan aku simpan sendiri. Jadi kalau misalnya di saat-saat aku lagi kondisinya lagi nggak baik, aku pasti bakal ketemu sama makhluk astral itu kan. Jadi kayak seneng banget semenjak ada I see. Thank you Mister. Dan untungnya sih aku jarang ya ketemu hantu nih. Emang netizen aja yang suka nyumpain aku ketemu hantu. Jadi kalau lagi kurang baik keadaannya, terus ketemu, terus rekaman. Terus kalau baik ya rekaman TikTok gitu ya.
kan sama-sama menyalurkan hobi. Yang satu kan Menyalurkan suka hobi cerita, yang satu hobi joget gitu ya. Aduh. Terus Asli. sekarang udah jadi micro influencer berarti ya dari awal gara-gara cerita horor. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Untungnya lumayan juga nambah teman-teman dari Sukawedi ini Tapi suka emang DM aku. tapi emang fansnya banyak banget sih. Ada beberapa yang sering diteror tuh kayak Mbak Dita, Timot, Mbak Mm-mm. Faye, siapa Roy, Mas Ronald gitu. Mm-mm. Bahkan kemarin sih cerita ya Mas Ronald tuh cerita dia pergi ke sebuah daerah naik pesawat ya. Dia naik Mm-mm. pesawat ke kalau nggak salah ke Kalimantan gitu ya. Ada kerjaan gitu. Mm-mm. Begitu Mm-mm. landing di sana, landing ngambil bagasi terus ada yang nyamperin. Mas Ronald, Mm. ceritanya kapan lagi gitu. Kok kok tahu Mas Tahu Ronaldnya? makanya kan saking randomnya orang cerita dan ngefans sama pencerita di Do You See What I See itu bahkan di Oh tahu daerah. dari Instagram kali ya? Iya. Dari Instagram kali ya? Pernah nggak Mhm. ngalamin kayak gitu kayak Aku Timot di jalan gitu random out of nowhere tiba-tiba ada yang nyamperin kalau Timot gini. kalau di iya kalau misalnya di jalan tuh aku belum pernah ya karena kan aku jarang jalan-jalan. Paling aku kalau misalnya di kantor aja gitu suka tiba-tiba ada yang DM bilang kayak Tik gitu, misalnya kenal sama aku gitu, lu dapet salam nih kan kalau dari kantorku itu kan kayak di daerah-daerah tuh ya seluruh Indonesia kan. Nah Iya itu iya. kadang-kadang suka nge-DM temen aku yang dari Samarinda, yang dari Papua, dari Serui, bahkan tahu dari ND ya. Itu kadang-kadang suka ada yang kayak, Dek, tahu nggak sih ini teman-teman kakak pada nanyain kamu gitu kan? Loh kok tahu kan aku baru kan di kantor itu kan? Kok tahu gitu? Iya katanya denger kamu dari podcast. Podcast apa sih Dek? Gitu. Temen aku malah nggak tahu kalau aku cerita horor. Wah, gokil. Terus Sampai pengalaman kayak pengalaman paling pot paling menyenangkan apa? Misalnya ada dua pengalaman nih, pengalaman paling menyenangkan dari artinya udah punya ada fans terus yang satu lagi yang nggak enaknya apa? kalau nggak enaknya mereka kayak ada beberapa netizen nih ya Mm. yang mereka tuh terlalu kepo terhadap personal life. Menurut aku tuh kayak nggak perlu ditanyain deh gitu. Kayak ya udah kan lo lihatnya di sosial media gitu. Jadi kan ya lihat aja apa yang aku mau tunjukin gitu. Ya nggak sih? Nggak Padahal tahu kan juga sih mungkin orang beda-beda ya. iya, padahal kan sometimes ya kita juga podcast kan menutupi jati diri kan sebenarnya. Hanya suara gitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi kan lucu juga ya, artinya Iya, dari sekedar cerita, dari suara, terus bisa punya fans yang segitunya gitu kali. iya. Dan mungkin alhamdulillahnya aku juga mungkin punya kemampuan untuk ini ya bercerita gitu. Karena kan nggak semua orang bisa cerita. Sejujurnya misal mau tahu sesuatu nggak? Aku tuh bukan tipikal orang yang bisa cerita detail. Oke. Tapi, tapi Waktu cerita itu ditulis nggak? enggak demi Allah. Oh ya? Aku selalu kayak bangun bangun tidur terus kayak keinget apalagi waktu masalah KKN yang cerita KKN Louis Gong Mm-mm. itu bener-bener kejadiannya aku abis ngurusin rumah capek banget, abis ngurusin anak aku juga, keadaannya lagi pengen tidur banget, terus tiba-tiba tek gitu. Aku kan suka dengerin Do You See What I See juga kan, gara-gara adik aku taunya dari adik Mm. aku. Terus aku lagi iseng nyalain Do You See What I See gitu. Aku lagi iseng nyalain Do You See What I See, terus kok kayak tiba-tiba harusnya aku tidur tapi pengen banget cerita gitu. Nggak tahu kenapa, akhirnya aku cerita yang KKN itu pertama kali ke Mister. Nggak tahu kenapa aku sambil merem sambil tidur gitu. Maksudnya sambil ngebayangin waktu itu kejadiannya kayak gimana. Mm-mm. Jadilah cerita yang sangat detail. Aku juga kaget sih aku bisa menceritakan detail itu. Tapi ini salah satu hal yang ajaib juga sih sebenarnya. Maksudnya nggak banyak pencerita yang ya ada beberapa ya yang eksepsional gitu ya. Yang cerita Hmm. dari episode pertama udah keren gitu ya. Udah bisa ceritain alurnya gitu ya. Kebanyakan ya kalau kita sebagai editor kan tahu nih. Biasanya cerita terbaik dari kontributor itu biasanya di cerita ketiga atau keempat. Karena kan mungkin dia belum Hmm. belum pernah bercerita atau
nggak nyaman bercerita. Terus setelah dia dapat flow-nya, terus dia nyaman dengan Mm-mm. cerita dan dia dapat hype-nya, baru bagus ya cerita ketiga, keempat. Nah, Mbak Timot ini Mm-mm. termasuk salah satu yang di cerita awal justru nampol banget gitu kan, di cerita KKN Louis Goong gitu. Setelah aja udah biasa aja gitu. Terus sama teman-teman KKN tuh sering punya grup gak sih gara-gara cerita ini? Jadi ini unik banget. Jadi gara-gara Mister kemarin posting yang ingat nggak yang ada artis siapa, Tasya itu ya? Aku nggak tahu. Oh, Aku nggak tahu. Tavita. Aku nggak tahu dia artis apa bukan. Ya, bukan. Yang Mister bilang apa? Aplikasi game atau apa gitu? Oh iya, yang memories. Memories gitu. Aku nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba semua teman aku tuh berkumpul di komen itu. Dan aku kayak kaget, kayak wah apa kabar semuanya gitu. Akhirnya aku kayak nge-DM salah satu temanku yang aku tiba-tiba di follow tuh sama teman-teman aku yang lama itu, yang anak-anak Louis Goong itu kan. Terus kayak aku bilang, nih anak-anak pada kemana aja setelah 10 tahun berlalu pada muncul. Aku bilang udah, akhirnya kita bikin grup setelah itu, setelah dari yang memories itu, baru kemarin berarti kan. Wow. Apa kabar tuh si siapa namanya temanmu itu, si aduh lupa di Ica nggak ada di situ, nggak ada. Oh, Ica nggak ikut. Nggak, ini cuma kayak kita ngomongin seru-seru aja, dan akhirnya kita malah ngomongin kayak ada hal-hal yang lebih serem lagi gitu dibandingin cerita yang aku ceritain gitu. Ada yang lebih serem lagi di grup asli. Jadi yang lebih serem lagi mau tau nggak apa? Wah, iya. Boleh. Enggak. Jadi itu temen aku kan, kita kan di Louis Goong tuh kayak terpencil banget kan ceritanya di desa itu. Terus besokannya temen aku bilang kayak, gue balik ya gitu kan. Kemana gitu, ke Bogor. Dia bilang gitu, loh kan nggak boleh, nggak apa-apa, gue pengen bawa mobil, udah nggak kuat gue di sini, kata dia kayak gitu. Saat PSBB ini? Ya enggak dong, lagi KKN. Oh dulu. Menceritakan dulu waktu di Louis Goong. Terus okay. Ya udah, tiba-tiba besokannya lah, pokoknya beberapa 2 hari kemudian dia datang pakai mobil baru dibeliin sama bokapnya. Wah, gokil, kuliah KKN pakai mobil baru. Iya, gokil kan, karena kita nggak bisa kemana-mana tuh waktu itu di Louis Goong tuh kayak mesti naik angkot jauh banget ya pokoknya kalau mau ke kota Garut kan. Dan lo tahu Mister, baru aja tuh mobil 4 jam di Louis Goong hilang mobilnya. Wah. Jadi kalau misalnya aku paniknya gara-gara hantu kan, kalau di paniknya gara-gara keinget lagi anjing mobil gue hilang. Itu horor banget sih, lebih horor lagi itu. Itu horor. Ini horor lah, mesti ngejelasin orang tuanya gimana gitu kan. Untung anak sultan. Tapi aku gara-gara kuliah di Bandung itu jadi banyak banget sih cerita-cerita horor yang sebenarnya kalau misalnya Mister sadar ya, aku tuh cerita memang nggak pernah dalam keadaan kayak aku tuh sadar banget kayak misalnya lagi seneng jalan-jalan ketemu hantu gitu. Pasti aku kayak kemarin tuh yang night drive itu kan keadaannya lagi kita sama-sama ngantuk semuanya kayak gitu kan. Nah aku tuh cenderung bisa ngelihat kayak gitu-gitu tuh kalau aku lagi stres atau aku lagi ngantuk berat atau aku lagi sakit gitu. Jadi sebenarnya nggak banyak cerita hantu aku itu. Sorry. Gitu. Jadi kayak kalau teman-teman pada nge-DM minta cerita horor tuh aku bingung gimana orang gue lagi nggak ketemu hantu gitu kan. Tapi cerita yang paling beda sama misalnya cerita yang paling gila juga itu yang pertama setelah itu yang cerita on the radio. Oh iya, yang pengalaman radio. Dulu Timot lagi siaran di radio sebelumnya ya. Di radio sebelumnya itu serem banget karena aku nggak sadar, aku satu akuarium, kalau di siaran itu kan namanya akuarium ya yang kita buat ruangan siaran itu kan. Nah aku berkali-kali bersama dengan Mas Eko ya kalau nggak salah, nama aku nyebutnya nama Eko ya di podcast ya. Aku nggak nyebutin nama aslinya. Jadi aku berkali-kali sama Mas Eko ini ternyata bukan Mas Eko karena dia baru muncul, baru ngerokok, baru ngapain lah pokoknya. Aku mikirnya aku lagi siaran sama dia di dalam akuarium tuh sakit sih. Terus yang paling serem itu gara-gara pas lagi dengerin kan, dan kebetulan aku lagi bawain konten horor juga kan waktu itu. Dan pas lagi pakai headset, konten horor. Pas lagi pakai headset ada yang teriak help gitu.
Dan aku lihat di akuarium itu tuh ada biasan cewek cantik banget. Aku sampai sekarang masih inget mukanya. Cantik banget emang. Jadi Dan nggak, rambutnya tuh jadi tuh nggak transparan ya berarti ya? apanya akuariumnya? Enggak, maksudnya melihat dalam arti real, melihat Oh, as a objek mm-mm. yang Dan utuh gitu kan? iya, dan aku tuh ngelihat itu kebetulan nggak aku doang yang lihat. Jadi ada teman-temanku juga yang lain. Jadi kayak aku nggak gila sendiri gitu loh. Iya sih, tuh. Mm-mm. Ya yang di Louis Gong kan juga nggak gila sendiri kan? Karena semua orang tahu gitu. Wah, terus semua Aduh, orang sampai sampai aduh. sekarang sih mungkin kalau kita ngebahas itu pada anak-anak nggak berani sih. Terus selanjutnya itu yang paling gila juga ya, apalagi selain di elevator kan, pengalaman di Wah kantor gila, wah yang gila itu kantor yang sekarang, iya iya iya. yang elevator itu Tapi kantor yang sekarang. tapi Waktu itu aku, gara-gara itu ya, gara-gara itu kan kemarin aku sempat siaran juga di radio, di siaran bukan dapat mm-mm, undangan siaran di Woman sama Mas Akis kalau Timot kenal kan? Kenal ya kan sama Mas Akis ya. kenal Mas Mas Akis itu dia senior aku waktu di Di berita radio. yang on the radio itu. Oh, di red. Ya dia Pasti kebetulan di. kalau misalnya, Hah? iya kalau misalnya Mister pada saat itu udah ceritain aku, pasti Mas Akis juga bakalan cerita di sana tuh ada hantu Belanda emang cewek. Nah, di sesi itu tuh cerita emang aku sempat ceritakan di on air gitu ya. Terus habis itu Mas Akis Mhm. nunjukin episode sebelumnya yang dia rekam gitu ya. Terus dia mendengarkan waktu itu dia ngundang salah satu tamunya perempuan, terus di antara mereka berdua tiba-tiba ada suara orang ketiga gitu di dalam studionya dia. Terus dia matiin Kayak pelan-pelan. narasumber dari alam lain ya. Wah, itu gila banget sih. Nah, gara-gara Mm. itu di playback dong. Jadi di radio itu lagi ada mungkin cuma 4 orang. Jadi ada satu apa namanya sound engineer ya, terus tapi di luar semua sama 2 orang perempuan yang emang masih di kantornya gitu. Jadi mereka berempat Mm. sama aku jadi berlima gitu kan. Di playback lah. Mm. Terus orang-orang kan jadi dengerin juga kan. Jadi ketika dimatiin di rekamannya tuh jelas banget ya. Jadi ketika mereka ngobrol ada suara orang ketiga perempuan gitu. Dan ketika Apa sih ikutan ngomong gitu? kayak Emang ngomong ikutan ngomong atau? kayak ngomong sendiri, kayak ngomong cuman samar gitu loh. Hmm. Kedengeran banget itu kan dengerin kita pakai headphone ya, kedengeran banget. Terus bilang ini gue coba matiin. Jadi rekaman gitu, ini coba gue matiin ya back soundnya gitu. Kan dia lagi playback back sound horror gitu, dia matiin. Mm-mm. Terus back soundnya malah berubah jadi back sound horror lain gitu ya. Kayak suara-suara Wah, nah nah itu kan sama kayak cerita aku dong. iya. Terus kita kan dengerin, wah gila. Aku dengerin kayak waduh nggak bener. Udah deh karena itu di jam 11 tuh. Udah deh takut nih. Mm-mm. Udah selesai kan siarannya udah selesai. Terus ya udah deh gue pulang ya. Terus ada yang lain juga. Ya udah gue pulang juga gitu. Tapi gue belum selesai nih. Ya udah Mas Rizky tungguin. Terus Nggak berani. terus Mas Akis kan ditinggal di atas sendiri sama ada si Mas yang satu lagi. Oh, gue mau beli makanan deh. Akhirnya kita Mm-mm. gara-gara siaran itu, terus udah turun berlima. Karena itu di lantai 31. Nah, Jadi rame-rame turunnya. jadi rame-rame. Terus di sepanjang jalan itu kan di hall sepi banget kan di kantor gitu. Terus Mm-mm. akhirnya Mm-mm. aduh kebayang banget nih. Wah, untung kalian nemenin gue nih turun kan gitu. Ya Terus, gara-gara kemarin ini pas banget guys, pas ceritanya Timot keluar yang di elevator. Jadi kan kebayang banget wah, dari pas lantai banget. 31 turun ke bawah gitu. Mm-mm. Terus di situ adalah si sound engineer ini kan emang selalu produsernya selalu nunggu apa dia sering malam kan. Terus dia cerita Mm-mm. di lorong tuh dia cerita sambil cerita. Tahu nggak di Menara Imperium tuh dibilang gitu. Ini nyebut gedung di Disebut sama gedung lagi. di Menara Imperium tuh kalau malam pokoknya liftnya suka kebuka deh. Udah mas, udah mas, gue udah dengerin ini nih kayak gini nih, gue nggak suka nih. Ya udah nggak apa-apa, makanya kita turun rame-rame aja. Terus dia sambil bercanda gitu. Terus bener aja tau nggak? Apa? Turun dari lantai 31 sampai
lobby, liftnya tuh kebuka 3-4 kali gitu. Nggak ada yang mencet. Nggak ada yang mencet. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Fix. Terus kan kayak, waduh tuh udah bener-bener, wah tuh kan gue nggak suka ada pada bercandaan gitu. Terus ya udah pokoknya kan yang cewek 2 pulang, terus tinggal Akis sama si produser ya kan. Udah pokoknya lo harus temenin gue sampai selesai gitu. Kan gara-gara bercandaan tapi waduh nggak bener banget ini. Terus ya udah. Emang benar. Kalau dari bercandaan tuh suka jadi beneran, Sir. Aduh. Terus gara-gara itu kan aku tuh pulang naik MRT. Wah udah kebayang-bayang banget ya. Aduh, mana udah sepi. Waduh, cerita. Jam 11 malam ya. Terus gimana tuh sekarang kabarnya kantor? Dari cerita. Kalau kantor kan karena aku kelamaan WFH, aku sekarang nggak tahu kayak gimana ya. Tapi aku yakin banget sih kantor aku itu soalnya tipikal gedung lama kan. Jadi dari zaman kemerdekaan tuh memang udah ada gitu. Nah, yang berubah tuh mostly bagian lantai 1 aja yang lobby sama gedung-gedung yang auditorium yang suka dipakai buat acara luar kayak gitu. Tapi aku ingat banget di lantai 2 itu masih, walaupun dari luar tuh udah bagus banget, Sir, tapi dalamnya tuh masih kayak gedung lama, masih bahkan sampai wayang tuh masih ada, kayak gamelan dari zaman dulu masih ada. Jangan sedih, radio pertama yang menyiarkan proklamasi Indonesia tuh masih ada di RRI. Nyebut kantor. Tit. Aduh. Nah itu. Dan waktu pas aku ceritain tentang kantor nih, gila sih. Teman-teman aku pada yang kayak, gila berani banget lo nyeritain ini. Karena mereka ternyata banyak juga. Akhirnya pas setelah cerita di elevator keluar, teman-temanku yang udah pada dengerin tuh ya, mereka kayak, ya lu nggak ngasih tahu kalau mau cerita, lu harus ceritain juga. Akhirnya mereka pada nyeritain dong ininya sendiri, pengalamannya sendiri tentang aduh, aku bilang, kalau ceritain punya kalau ceritain punya lu lama-lama gue punya podcast sendiri ya. Gila. Berarti nanti ada part 2, 3, 4, 5. Boleh. Mister sekarang, jadi kan kalau pas WFH gini kan, kayak ada sebagian orang yang kerjanya di studio nggak bisa WFH. Jadi mereka tetap shift malam, tetap di studio, shift dini hari itu masih di studio. Ini teman aku nih beberapa hari yang lalu, aku kan nanya, kantor apa kabar ya, gimana bentuknya masih sama nggak gitu, karena kan kadang mereka suka bikin IG story itu, aku kayak nggak pernah lihat ruangan itu gitu, kayak ya udah ada yang baru mod katanya itu kan, ada yang baru, lu kelamaan sih di rumah gitu kan. Oke, itu aku kayak nanya, oh gitu, terus gimana gitu, Mod, lo tahu nggak sih kalau pintu masuk studio tuh sekarang kan kita udah punya akses baru nih, harus pakai tap kartu kan. Dan yang punya tab kartu itu cuma karyawan tetap aja gitu. Nah, itu nggak bisa dibuka, Sir, kalau nggak pakai tab. Mau dicongkel, mau di apapun tuh nggak akan kebuka. Tapi temen aku nih kemarin baru cerita yang shift dini hari yang dari jam 11 sampai jam 5 pagi. Itu kayak, tahu nggak sih, Mod, kita tuh lagi di studio nih. Tiba-tiba tuh pintu bunyi mulu tuh, ting tong gitu kan. Setiap kita ngeliat tuh pintu kebuka tutup. Kita sampai bingung itu kebuka kayak gimana caranya. Karena nggak ada yang pakai tab, nggak ada orang ya, siapa aja mau ngebuka, itu kebuka. Ada. Itu hantunya udah ikutin teknologi kayaknya. Iya, hacker. Hacker ya, itu mantan hacker kayaknya tuh, dulunya waktu hidup. Kita sambung di episode selanjutnya, itu kayak ceritanya nggak never ending itu kantor. Wah, never ending story itu, hancur sih. Dari luarnya aja cakep, dalamnya waduh masih horor sih. Apalagi yang aku bilang tadi, kayak tempat-tempat di mana kayak masih ada gamelan zaman dulu, masih ada wayang zaman dulu, masih ada layar wayangnya gitu, kayak itu radionya mungkin kadang suka bunyi sendiri sih itu. Gamelan sering banget di auditorium yang lantai 2 kan. Kalau misalnya teman-teman udah pada dengerin yang di elevator itu, kebukanya di lantai 2 kan. Itu kan ada auditorium kecil. Nah, itu di auditorium itu suka ada suara gamelan, suka ada kayak ada acara aja, Dan acaranya itu bukan acara kayak party-party anak-anak dugem gitu, enggak, Sir. Bener-bener yang kayak klinik banget, gamelan. Terus apa sih yang kayak gong itu,
gong, terus Emang suka bunyi apa sendiri? sih angklung, angklung. Waduh. Itu banyak yang dengar satpam. Satpam tuh kalau misalnya udah lagi patroli gitu, udah pasti males sih lewat situ sih, karena udah kalau paling serem ya kalau nggak musik suara apa? Ada orang nyinden, Waduh, waduh, itu gila ada orang banget sih. nyanyi. Itu lantai Itu gila banget. Itu kayak makanya. kayak bro, Hmm? periksa lantai 2 bro. Waduh, waduh, skip, 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 skip. Boleh sih, tapi boleh nggak rombongan se-RT gue bawa gitu. Aduh. Hmm, Kalau itu mau kantor aku yang kalau sekarang mau bikin acara nikahan di situ aja kali. Jadi hemat kan, nggak usah manggil, nggak dibuka juga kali. nggak usah manggil apa hiburan gitu ya udah bunyi sendiri. Aduh, 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 aduh. Iya bener, bener tuh ngehemat biaya banget Terus untuk hiburan gitu ya. satu lagi cerita yang buat aku berkesan banget ya, karena emosionalnya itu maaf itu ya, ceritain mantan sebenarnya. Hmm, Dan sedih-sedih itu sedih banget. di maaf itu kan aku dengerin itu tepat waktu abis Timot kirim ya. Itu Mhm. jam 2 malam. Iya, aku kalau kalau ngirim miss tuh selalu jam-jam segitu Wah, kan. gila. Itu kayak jam 2 malam tiba-tiba handphone getar kan. Terus udah tidur Mimpi itu kan aku kebangun. itu udah tidur. Aku juga udah tidur. Aku juga tidur terus kayak wah, ada WA. Terus dah kok WA-nya bentuknya ini voice note. Audio. Audio apaan nih gitu kan. Curcol. Terus apaan nih? Terus dengerin lah. Terus kayak wah, gila. Gila ceritanya kayak gini. Aduh. Stres juga dengerinnya. Gila sih. Jadi langsung kepikir banget ceritanya benar-benar sebenarnya part horornya tuh cuman ya mungkin 1% kali ya. Hmm, hmm, hmm. Tapi karena Tapi sama aku lagi kangen apa gimana gitu kali ya. Aku sampai mimpiin itu ya. sampai kebayang nggak, maksudnya ada adegan di mana mungkin teman-teman yang belum dengerin harus wajib dengerin banget, ini wajib banget dengerin. Ketika ini adegannya ketika ya surat itu keluar dari kolong pintu. Oh iya. Wah, iya sih. Itu sih Bentuknya nggak aduh, nggak nggak apa ya, nggak bisa dijelasin lah sebenarnya. nggak logis itu. Aku tuh sampai marah loh, Star, sama Eh, netizen yang pada komen, mhm, pada bilang macem-macem itu yang di YouTube. Aku tuh sampai ngekomen, aku bilang gini, mhm, kalau misalnya ceritanya semua mau masuk akal, itu yang ceritain kalian aja gitu. Soalnya aku tuh kayak mhm. itu tuh bener-bener emosional banget sih kalau aku Iya, inget lagi. karena personal banget kan, maksudnya Iya. karena sangat personal gitu. Jadi kalau dari pelajaran yang aku dapat dari cerita itu ya, jadi kekuatan cerita horor tuh sebenarnya di premis sih. Sometimes Hmm. nggak harus jeng-jeng muncul apa gitu kan. Bahkan Nggak mesti jump scare gitu ya. bahkan sebuah cerita yang sangat simpel aja dibawakan dengan personal tuh bisa bisa kebawa ya. Itu terus terang aku sampai ya ada mix mix perasaan ya, antara sedih karena membawakan ceritanya juga dengan emosi. Terus Sambil nangis aku, Star, iya, itu iya kan aku sambil inget nangis. banget tuh. Aku yakin kalau Keinget aku kangen yakin kayaknya aku. aku yakin kalau sekarang disuruh ngulang cerita itu nggak akan Nggak, sama nggak energinya. akan sedapat itu, nggak akan sedapat itu. Karena ya itu ini pelajaran buat storytelling ya. Jadi buat teman-teman kontributor lain juga sometimes menceritakan kayak ada satu lagi pencerita yang Mbak Lintang, dengerin nggak ceritanya Mbak Lintang? Mbak Lintang dengerin ya? Mbak Lintang yang menceritakan sama ceritanya hampir mirip, yang judulnya Si Mas 93 tuh. Sebenarnya ngejudulinnya sih Hmm, kayak Dilan Dilan bingung. 90 gitu kan. Karena ini kan kejadian tahun Ya 93. ilah. Hmm. Jadi si Mas ini kejadiannya juga hampir sama, dan kalau itu memang Mbak Lintang apa namanya menceritakannya sama persis ya. Jadi karena terbawa emosi juga dia sampai nangis gitu. Wah, gila deh Mm-mm. pokoknya Mm. cerita-ceritanya Timot ini benar-benar apa namanya? Ya Ya, nggak nggak apa ya? Nggak kebayang lah gitu. mungkin karena aku jarang ngeliat
hal-hal kayak gini. Jadi kalau misalnya nyeritain tuh pas banget, soalnya momennya aku tuh nggak bisa gini, Esther. Misalnya kayak sekarang nih, ngobrol sama kamu, terus aku menceritakan kisah horor aku waktu di mana gitu. Aku tuh nggak dapat gitu. Aku tuh biasanya aku selalu DM voice note Mister kan pasti malam-malam kan. Either aku lagi kondisinya tiba-tiba lagi ngantuk banget, lagi capek banget, pasti cerita pasti langsung nggak tahu kayak ada yang gini loh mau ceritanya tek gitu. Emang itu udah nggak tahu ya, itu mungkin udah bakat kali ya. Tapi bener-bener aku nggak bisa, aku bukan tipikal orang yang gampang cerita detail sebenarnya. Aku tuh kalau cerita loncat sebenarnya kayak gitu. Oke. Mm-mm. Wah, seru nih ngobrol. Kalau sampai sahur kayaknya nggak selesai juga nih. Ya udah. Kalau Mister sendiri, pernah nggak sih sebenarnya ngalamin hantu? Ya, cuman di rumah Eyang aja. Setelah lepas dari situ sih. Oh iya, cuman rumah. Setelah lepas dari situ, alhamdulillah juga nggak ada sih beberapa cerita, cuman nggak yang apa ajaib kayak di rumah Eyang sih. Yang di rumah Eyang itu memang benar-benar ajaib. Iya, apa namanya? Satu lagi sister aku tuh yang bikin aku seneng gitu ya kalau cerita di You See What I See itu, beberapa komen dari teman-teman yang dengerin tuh kadang-kadang suka bikin seneng aja. Kayak misalnya ada yang komen gini, Mot, sumpah ya lo tuh cerita kayak lo tuh lagi di sebelah gue gitu. Nah, itu kayak iya kayak gitu. Itu tuh nyenengin banget. Terus apa ya? Ada yang beberapa tuh kayak mereka tuh nunjukin kalau mereka tuh lebih dapet sama feel-nya, ceritanya dibanding ngekomenin hal-hal yang lain ya, yang maksudnya kayak masa ini ketemu ini, masa ini jam ini gitu-gitu. Itu sih kalau yang bikin aku kayak jadi seneng aja gitu cerita di Do You See What I See. Mudah-mudahan makin banyak ya kontributornya biar banyak hiburan nih nambah. Dan terima kasih Mbak Timot udah menjadikan contoh buat kontributor lain cerita seru, jadi sebuah cerita itu jadi personal banget dan bisa diingat banget gitu. Ya, nanti kalau ada cerita lagi boleh. Kayaknya tadi juga banyak belum selesai tuh. Cerita di kantornya. Banyak. Cerita teman yang lain. Aduh. Never ending story. Never ending story. Ini di rumahku juga masih ada nih si nenek. Ini kan juga aku cerita. Aku cerita sama kamu juga kan yang nenek kan. Itu masih ada sampai sekarang. Ini si Bude lagi ada nih, Bude. Tadi mau aku ajak ke live tapi lagi ribet dia. Ya udah. Ya gitu aja mungkin. Terima kasih mainnya. Terima kasih ceritanya. Nanti ditunggu cerita-cerita lainnya. Dan mudah-mudahan boleh mampir lagi untuk main-main lagi nanti di podcast. Main dong, mudah-mudahan cepet selesai ini lah. Corona lah biar kita bisa ngobrol langsung. Oke, sehat-sehat selalu Mbak Timot. Terima kasih. Dadah. Dadah. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.